Kalau misalnya mobil untuk daily sehari-hari pakai apa? Aku pakai Mercedes BMW. Sorry. Iya tahu BMW ya. Iya. Itu tahu nggak kamu itu mobil-mobil ya fuckboy itu. Kembali lagi bersama gua Sastra S. S-nya bukan Silalahi, slalom. Yoi. Dan di sini gua udah ngundang 3 orang pembalap yang kancanya di dunia otomotif nggak usah diragukan lagi. Dan ada pembalap MLD Sport Autocana. Di sebelah kiri gua ada siapa? Kanya Prastio. Kanya Prasetyo dan juga ada Christine Duyanti. Christine Diwanti. Duyanti. Duyanti. Oke, nama panggilannya Itin pasti ya. Iya, karena kita udah kenalan tadi. Dan sebelah kiri gua ada siapa namanya? Negin. Negin. Oke, Negin kalau Negin Drifter. Oke. Dan gue mau ngingetin lagi teman-teman, MLD Sport Autocana Kejurnas Slalom tahun ini udah ada di 6 kota dan udah jalan 3. Jangan lupa Agustus di Cianjur, September di Purwokerto, dan closing epicnya Oktober bakal di Bandung. Gitu. Nah hari ini gue mau ngulik dan nanya-nanya kenapa sih dunia otomotif ini bisa sampai segininya. Sebelum kita kulik lebih lanjut dunia otomotif bareng sama 3 narasumber gue mau ngajak lo semua untuk follow Instagram kita di @mldsport dan Spotify MLD Podcast. Gak lupa juga subscribe YouTube-nya di MLD Sport TV. Nyalain lonceng notifikasi supaya lo selalu ke-update sama obrolan-obrolan baru yang pasti seru di MLD Podcast. Sebelumnya kita udah ngobrol sama para warganet yang terhormat terkait otomotif dan balapan. Kita simak dulu. Apa yang terpikir ketika dengar slalom atau drifting? Jadi juara slalom. Kon merah dan kon hijau. Anak muda banget. Mobil yang ngesot-ngesot lah ya. Tahu Autocana nggak? Autocana merupakan cabang olahraga otomotif. Di mana kita mobil kendaraan roda 4 melewati rintangan-rintangan dan diukur dari kecepatan waktunya. Lebih seru drifting atau modif mobil? Drifting mungkin ya. Lebih exciting ke drifting ya. Lebih seru Autocana sih. Sepenting apa sih automotive culture buat lo? Automotive culture sih penting ya. Penting banget sih, apalagi di Indonesia tuh untuk culture otomotif termasuk gede ya. Stigma apa yang suka nempel sama drifting atau balapan? Buang-buang uang. Bahaya, liar. Sedangkan kalau kita balapan itu kan kita lakukan di dalam trek tertutup. Cowok banget. Apa saran lo buat orang-orang yang mau nyebur ke dunia otomotif? Kalau emang udah ada niatnya, silakan. Nyemplung deh sekarang. Otomotif nggak ada habisnya. Jangan dilihat mahalnya tapi dilihat dari kreativitasnya. Ya itu dia tadi kita udah tonton tanggapan dari netizen. Ada stigma yang mau dibantah mungkin. Yang dibilang kayak buang-buang duit. Cowok banget gitu. Dari Kania mungkin. Buang-buang duit sih emang sih. Buang-buang duit. Buang-buang duit iya. Oke. Tapi kan kemarin baru Tapi balik lagi ya ke hobi. ke hobi. Ya. Oke. Kalau hobi, mungkin kalau punya hobi menurut gua ya ikhlas-ikhlas aja sih. Oke. Berarti kan kemarin baru juara nih. Iya. Sorry, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Amin. Berarti itu ibarat kata boncos juga gitu. Iya. Udah juara tetap ya balik lagi karena hobi tadi. Iya, balik lagi ke hobi, jadi harus ikhlas ya. Harus ikhlas, Iya. benar. Kalau Negin setuju? Ya sih, soalnya membalap itu cowok banget Cowok ya. banget. Memang ya. Tapi itu nggak akan stop cewek-cewek di luar sana buat coba. There is nothing wrong with that, ya kan? Oke. As long as itu passion kamu, kamu suka benar-benar Betul. suka otomotif, suka racing, why not? Ya Oke. kan? Buang duit sih ya, drifting, ganti ban. Ya pasti. Pasti ya. Pasti. Oke. Dan pasti ada aja pas latihan gitu-gitu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri itu emang full time di drifting atau Ini ada pekerjaan juga? ini memang hobi Hobi, aku. oke. Soalnya di luar sini aku juga model dan Oke. punya bisnis aku sendiri. Oke. Ya. Iya. So, Kalau benar-benar hobi. benar. Kalau Itin? Menurutku balapan gak selamanya mahal. Gak selamanya mahal. Iya. Oke. Gimana tuh maksudnya? Di balapan kalian bisa ngejual skill. Ngejual skill. Iya. Oke, iya. Cuman kan Pertamax. Tapi kalau misalnya skill lu dibeli,
Ya melalui dibayar. Oke. Melalui yang dikontrak kan. Dikontrak, bener-bener. Kayak Itin dari Makassar ya? Iya. Dari Pantai Losari loh ke Jakarta Selatan. Gokil gak tuh? Iya. Tapi kalau misalnya Itin, kalau misalnya Negin tadi kan ada bisnis sendiri. Kalau kamu gimana? Masih sekolah, kuliah atau udah full time aja? Baru lulus. Baru lulus. Kalian ini ada ini gak sih? Kayak ya bakal ini gue tekunin gitu. Aku malah kayak ada niat gue mau jadiin hobi gue, hobi dibayar. Hobi dibayar? Iya, itu kan enak, itu pekerjaan paling enak itu. Paling enak, benar-benar sampai tua bakal slalom ya. Jadi gue kan ini sebenarnya gue awam banget nih. Jadi gue pengen tahu nih, Autocana itu apa? Slalom sama drift itu beda gak? Drifting ngapain, slalom ngapain gitu? Ini nanya siapa dulu? Nanya mungkin yang habis juara dulu ya. Kan ya? Amin. Benar. Amin. Belum selesai soal serinya, jadi gue bilang amin. Okay. Nah, Autocana itu apa sih kan? Oh, menurut gue Autocana itu suatu acara yang diselenggari oleh MLD Sport. MLD Sport? Itu kayak slalom. Slalom? Iya. Oke, berarti slalom doang gitu ya? Iya, slalom aja. Oke, kalau driftnya enggak? Kalau driftnya coba tanyakan dulu. Oke, drift enggak? Drift enggak. Oke. Drift itu ada eventnya sendiri. We have like di sini punya 2 event, Indonesian Drift Series sama Indonesian Drift Championship. Oke. Jadi itu ya kejurnas sama Indonesian Drift Series yang akan ada di Karawaci. Nah, kalau bedanya apa tuh? Kan? Apa? Bedanya, misalnya kan ya simpelnya mungkin orang tahu slalom dan drift. Ya main apa ban belakang, ban gitu gimana coba? Yang dasarnya dulu aja nih. Oke, dasarnya dulu ya. Slalom itu biasanya pakai mobilnya tuh roda depan, gerakan roda depan. Roda depan. Oke, kalau drift itu gerakan roda belakang. Roda belakang. Iya. Okay. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Oke. Terus perbedaannya apa? Kalau misalnya ngedrift kan mungkin ya kita tahu dulu ada film Tokyo Drift gitu kan. Berarti ya, untuk kejurnasnya ya. Perbedaannya tuh apa? Perbedaannya. Untuk menjadi menang gitu menjadi itu perbedaannya apa? Kalau slalom itu bisa dibilang itu time attack. Time attack? Iya. Jadi dihitung sama waktu. Oke. Jadi lebih waktu, maksudnya buat menang tuh lebih apa ya, kayak adil gitu. Adil, Kalau misalkan drifting itu menurut aku dia itu dinilai dengan juri. Juri? Iya. Oh, ada subjektivitas juri. Iya. Dong. Gimana menurut kamu Negin? Setuju gak? Tapi seru kok. Nah ini. Tapi memang kalau misalnya dari kacamata gue yang kamu juga slalom itu kan detik per detik itu kayak kalahnya per detik banget itu kan. Nah kalau drift enggak ada waktu gitu ya? Drift itu enggak ada waktu. Soalnya beda mobil ada beda settingan ya kan. Kita ada mobil kencang dan mobil pelan. Tapi misalnya dua-duanya bawa sama profesional lah gitu ya kan, pro gitu. Pasti drift itu misalnya ini start pointnya ya kan. Kamu habis itu initiate, ada clipping point yang akan kasih kamu point. Jadi drifting itu ada qualification. Habis kualifikasi mereka kasih kamu point. Ya, jadi dari 100. Misalnya kalau kamu pointnya 98, kamu lawannya yang pointnya paling rendah. Dan itu ada juri. Juri itu ada 3 juri di situ ya kan. Satu buat style drift kamu. Satu lagi buat point kamu. Satu lagi buat lining kamu. Satu lagi buat apa namanya beda-beda lah. Cara switchingnya smooth apa gitu ya kan. So basically menurut aku itu lumayan apa namanya honest. And lumayan ini juga sih. It's not like memang gak ada time-nya tapi juri-juri itu honest dan selalu ada kamera everywhere ya kan. Jadi ada like drone yang following your car. Jadi nggak bisa cheating. Dan bisa replay again. Berarti udah ada VAR ya? Iya, udah fair ya. Benar-benar. Soalnya bisa replay terus ya kan. Jadi nobody can cheat. Oke. Nah kalau kamu sendiri itu ibaratnya bisa slalom juga nggak?
Aku belum coba sih. Belum coba. Oke, soalnya gue penasaran jujur. Misalnya kayak Itin nih, lu dari awal emang slalom atau? Dari awal slalom. Slalom. Nah, ininya gimana ya? Maksudnya kayak menentukan pilihannya ini. Kayak misalnya ada orang yang suka bola sama basket. Gitu kali ya perbedaannya. Apa ya? Kenapa lu lebih suka slalom gitu? Lebih ada tantangannya. Oke. Mulainya dari lulus sekolah? Iya. Enggak, lulus kampus. Lulus kuliah. Kampus, berarti baru banget. Iya, baru banget. Tapi, bawa mobil udah lama dong? Kelas 3 SMA. 3 SMA, iya. Nah kalau misalnya drift bisa? Tidak kayaknya. Oh enggak. Kalau belum pernah coba. Belum pernah, kalau lu bisa? Ada tawaran, tapi... Iya. Tapi nanti dulu ya. Nanti dulu, benar. Tapi nanti dulu ya. Iya. Tapi nanti dulu. Soalnya... Nyari ikhlasnya lagi. Aduh, gitu. Iya. Gimana Negin, siap ketemu pesaing baru kalau To be honest ini loh, sekarang memang lagi hype banget ya kan drifting itu. Iya. Lagi ada banyak cewek yang mau coba dan to be honest, aku seneng banget lihat banyak perempuan mau coba dan berani. Soalnya tahun lalu pas aku mulai cuman ada aku, Anin, Wamel ya kan, masih cuman dikit banget. Tapi sekarang lagi rame banget dan aku seneng gitu. Anin Dita Hidayat. Iya. Ya, pernah my best friend. Yes. Ya? Benar. Dia pernah kok datang sini, duduk sini juga. Oh iya. Iya, benar, sama itu Mas Bubur Ayam Racer. Ya, my teammate. Iya. Kalau misalnya di Makassar juga itu sedikit pemainnya. Lebih sedikit lagi, emang gak enak sih kalau pemain ceweknya sedikit. Gak menantang. Tapi kalian bisa diadu gitu ya? Berdasarkan gender atau enggak? Atau sebenarnya tuh menurut gua ya balapan di Indonesia ini emang rata-rata wanitanya sedikit. Tapi menurut gua buat menjadi pembalap itu tidak melihat gender ya. Nah itu dia, benar. Tidak melihat gender ya. Betul. Jadi cowok juga bisa, cewek juga bisa. Benar. Gitu. Iya. Girls power. Iya. Kalau misalnya misalnya pernah keluar gitu nggak? Gue pernah sih. Di mana? India. Jadi gue sempet ikut FIA Rally Star. Oke. Terus sebenarnya ini udah bukan ngomongin slalom ya. Ini udah ngomongin soal rally ya. Rally. Iya. Jadi gue sempat ikut di FIA Rally Star dan emang kebetulan buat seleksinya sebenarnya pakai ya slalom juga sih. Buat seleksi ikut ke Indianya. Iya, ke Indianya. Dengan cara balap slalom juga kayak penentuan buat untuk ikut. Iya. Tapi nggak apa. Tapi pas kalau balapan di India sih cukup seru sih. Seru. Tapi udah balik lagi ke mental masing-masing ya. Dan gue mengakui gue sempat jadi ada stage 1, stage 2, stage 3 pada saat di FIA Rally Star itu. Alhamdulillah stage 1 gue lolos. 2, 3 gue gak lolos coy. Karena sakit perut. Karena dakdikdukser. Dakdikduk ini. Benar-benar. Mental gue gonjang-ganjing. Perwakilan Indonesia lu doang? Ada 3. Yang sampai wanitanya gue aja. Wanitanya dulu doang. Sorry. Ada 4. Wanitanya gue. Selebihnya cowok. Itu yang cowok tadi dia sampai ke tahap stage 3? Sampai ke tahap stage 3. Stage 3? Ada. Makin bangga gue sama cowok. Nah tapi lu jadi gak bangga sama cewek gitu? Enggak dong. Maksudnya kan kali girls power banget nih. Gue 3 lawan 1 nih soalnya nih. Ya. Kalau misalnya Negin pernah misalnya drift di luar, mungkin lomba atau cuman have fun doang? Kan dari keturunan Turki. Kapadokia. Pernah sih aku sempat ke Turki. Tapi itu waktunya aku gak ikut kompetisi. Tapi buat belajar. Iya, aku ke situ buat belajar. Habis itu kemarin juga baru ada Malaysia. Malaysia. Ya, Malaysia. Habis itu ada
drift competition. Ya. Kita ke situ rame-rame, tapi memang dari Indonesia banyak banget dan Indonesia juara 1. Juara 1. Siapa namanya? Tio, Amandio. Tio, oke. Iya. Nah kalau Itin, gimana mental kamu? Kalau setiap event itu setiap malamnya sebelum event pasti telepon orang tua nangis. Bisa nggak ya? Besok juara nggak ya? Masih itu. Oh iya. Jadi lebih ke deg-degan ya? Deg-degan? Iya, enaknya di kontrak juga itu sih. Oh itu plus minusnya ya. Kamu harus mematuhi kontrak gitu. Bukan mematuhi juga, kayak harus kasih yang terbaik lah. Iya betul. Jauh-jauh dikasih datang, masa agak benar. Benar. Nah gue penasaran nih, sempet mikirin ini gak kayak gue jadi PNS aja deh gitu misalnya. Pengen apa? PNS gitu, maksudnya kayak pilih jalur lain. Karena kan setiap orang beda mentalnya kan. Iya kan? Kayak teman gue ada pemain bola kayaknya dia cedera 2 kali udah berhenti gitu. Nah kalau kalian ada gitunya gak sih masa gitu? Kayak gue cari hobi lain atau kerjaan lain. Temanku bilang gini, Itin naik gunung aja, nggak usah naik gunung. Sangat apple to apple sih. Oh ya maksudnya gini, gunung juga ekstrim loh. Maksudnya cari yang aman gitu, MUA gitu kayak apa? Maksudnya jangan yang gunung sama-sama di sana juga kamu nanti bisa hipotermia segala macam. Tapi kan nggak ada cepet-cepetan harus sampai di atas. Oh gitu, benar-benar santai ya. Iya. Cuman kompetisi naik gunung belum ada juga ya. Ada sih. Lebih ke bikin. Cari hobi lain katanya. Kalau naik gunung kan kesenangannya foto kan, 5.000 mdpl, aku udah di sini kamu kapan? Gitu kan, biasanya kan, gitu doang kan. Iya. Nah kalau lu kan, pernah gak lu? Kayak ngerasain kayak Itin gitu, kayak aduh gue lagi gak pede nih hari ini, gue grogi. Pernah dong, pasti kalau menurut gue tuh orang yang pertama kali turun di dunia balap pasti gitu sih. Oke. Ya gue waktu itu sampai gimana ya? Iya. Sampai sakit perut ya. Oke. Pas mau balap, Om kencing dulu boleh ya gitu kan. Minum air putih banyak banget. Bener. Tangan keringet dingin ya kan. Aduh, itu udah campur aduk deh pokoknya semuanya. Itu kayak semua cewek. Semua. Gak tahu ya. Kayak masing-masing ada. Masing-masing ada ya. Masing-masing ada. Sampai sekarang gak? Alhamdulillah gue kontrol itu semua itu sih. Itu dia, semua berkat jam terbang teman-teman. Iya benar. Kuncinya. Kalau Negin gimana? Pernah ngerasa kayak jalan bisnis saya deh, gue fokus deh gitu? Enggak sih, soalnya ini balik lagi ke first ya kan. Hobi. Dan itu kesayangan aku ya kan. Benar-benar aku sayang dan I enjoy every second of it gitu. Walaupun panas, walaupun aku pakai baju balap di dalam mobil, walaupun it's dangerous, tapi aku tetap suka banget. Tapi kalau tanya deg-degan, ya pasti setiap event ada deg-degan gitu. Ada deg-degannya. Soalnya misalnya ya Kak, gini, kalau mental kamu ready, mobil ready, semua ready. Namanya mobil balap ya kan. Ada kemungkinan something happen gitu. Bener. Misalnya asrodanya copot atau misalnya some other problem lah. Oke. Jadi ya kita harusnya kuat mental. Iya. Sampai nangis gitu pernah? Sampai nangis pernah sih. Tapi nangisnya kenapa Kak? Karena diputusin, beda? Enggak, beda. Kalau gitu enggak. Kalau gitu makin apa sih? Nangis gara-gara, tahu gak sih pernah gak sih bete sama diri kita sendiri gitu. You know like you are just like so disappointed of yourself gitu. Karena gitu tidak memuaskan gitu ya balapnya. Bukan. Kurang ini satisfy gitu. Setelah kamu melakukannya kamu kayak ngerasa kurang puas gitu ya? Tapi itu biasanya gak di event. Biasanya di latihan gitu. Oh di latihan. Oh bagus dong sebenarnya. Kan ada yang bilang kayak mending lu berdarah-darah pas latihan ya. Iya kan? Daripada pas ini gitu. Tapi gue penasaran juga, misalnya kalian nih, ya sorry ya, misalnya kayak ada ketakutan gitu gak sih kayak, ntar cowok takut gak sih deket sama gue? Karena kan kalian kayak gimana ulang kayak ya beberapa cowok itu kalah manly sama kalian ibaratnya gitu kan. Kalau lagi di lapangan gitu kayak ada mindernya gak sih cowok pernah kayak gitu? Atau kalian memang carinya yang circle-circle? Siapa answer dulu ya? Slalom gitu atau drift gitu? Kalau gue, kamu dulu.
gimana ya? Ayo, gimana ya? Gimana ya? Nggak, maksudnya mungkin ada ya kayak begitu, tapi gue nggak anggap itu tuh kayak enggak loh, kita di sini semua kompetitif. Oke, gitu. Benar. Oh iya. Jangan ada yang minder apa gimana. Benar. Kita di sini semua kompetitif dan masih belajar. Benar. Iya. Dan supaya menang. Iya. Misal nih, cowok nih, kalian udah srek banget lah sesuai tipe kalian. Tapi nggak bisa nyetir gimana kan? Jangan nanya lagi. Bye. Bye. Kan bisa megang map dia. Sorry. Bisa megang map. Jadi kalau mau ke Cikarang aman tuh ke sawah. Oke, soal ngebahas map ya. Kan banyak tuh ya di Instagram tuh kayak kalau cewek itu baca map tuh cupu gitu-gitu kan. Iya bener. Gue tidak setuju. Gak setuju loh. Gak setuju. Bener. Iya. Cewek tuh bisa kok. Iya, orang tinggal ngikutin bisa aja kok. kan. Bisa. Iya bener. Ya kadang walaupun suka salah ya jadi maklumin. Bener. Kalau Negi gimana? Apa dulu yang pertanyaan pertama? Ya pertanyaan pertama tadi kayak ibaratnya kalau cowok takut dekatin bener, gitu ibaratnya ya? Di luar circle drifting gitu. Ada gak pengalaman mungkin? Sampai sekarang sih gak ada ya kan. Tapi misalnya kalau cowok mau dekatin harusnya dia pede banget ya kan. Pede banget, oke. Very confident gitu. Oke. Dan jangan tanya bisa nyetir atau enggak. Kalau dia nyetirnya enggak sebagus aku itu kayaknya sorry ya. Sorry, aduh. Buat cowok-cowok yang mau deket Negi boleh latihan dulu 3 bulan sebelumnya kan. Sebelum ngajak jalan kayak les dulu. Aku gak bilang harus. Effort banget. Aku gak bilang harus drift atau harus dia bisa balapan atau harus dia bisa touring atau nebut-nebut gak gitu. Tapi at least kalau di jalan biasa dia di jalan biasa ya. Jalan raya biasa dia bisa drive better than me lah gitu. Oke, betul. Aku gak mau deg-degan duduk di sebelah cowok aku dan sayang jangan gitu. Oke. Ada mobil ada itu. Benar. Ibaratnya kayak kita udah terbiasa bawa mobil nih. Kalian ada, ya maksudnya kayak kurang nyaman gitu disetirin gitu gak kan? Oh iya memang ya. Kan? Memang gitu ya. Kalau kamu gimana? Itin? Kalau yang kayak aku disetirin kan terus bawa mobilnya lama. Oh gak apa-apa sih. Keren ini. Cuman Itin. Cuman aku jengkelnya gini. Yang nyupirin minta maaf terus. Maaf ya jadi lama. Gak apa-apa. Dia selalu kayak bilang gak enak nih disetirin pembalap. Kayak ya kenapa. Itu selalu bikin jengkel sih. Itu sebel banget. Oh iya kaliannya kayak ngapain sih bahas kenapa bawa iya. Atau kalau saya nyetir nih, itu tarik tangan apa sih? Iya. Risi ya kayak, aduh gak enak nih disetirin pembalap. Itu paling banyak itu. Paling banyak itu. Terus kalau yang kayak mau deketin itu maaf ya aku aman aja. Ada yang deketin tiba-tiba semuanya bisa balap. Terus tiba-tiba semuanya bawa mobilnya kenceng. Wih, bilang, apa gila. sih? Tiba-tiba deketin kamu pakai helm gitu. Tiba-tiba pakai airbag. Gue selalu bangetin gitu ya. Apa sih? Malah ya jadi ilfil jadinya ya. Iya. Karena otomotif ini kan industri yang didominasi cowok gitu kan. Ya itu maksudnya pernah minder gak sih kalian kayak atau ngerasa gak belong ke industri ini gitu. Kalau pernah coba ceritain cara lu mengatasi itu, keminderan itu. Minder. Tetap minder. Kamu cocok jadi caleg karena jujur. Minder kamu sampai sekarang ya. Iya. Terus ngatasinnya gimana? Tadi nangis tadi. Ngatasinnya gimana tuh? Ya tambahin jam terbang. Jam terbang. Penasaran latihan kalian tuh kayak ini gak sih Yan? Apa tiap hari atau gimana? Enggak. Setiap mau event 2 kali. Setiap mau event doang? Terus lebihnya gabut dong. Iya. Oh gitu, setiap mau event doang. Cara mengatasinya latihan tadi. Ya latihan. Betul. Nah misalnya kalau Kania? Apa? Cara mengatasi kayak, lu pernah minder gak itu tadi sama cowok-cowok yang kayak, ya ibaratnya, ya sorry ya. Misalnya di India tadi kayak lu pernah kayak, aduh gue doang nih yang gak masuk stage 3 misalnya gitu. Minder ya? Berarti cara mengatasi cara minder. mengatasinya, terus kayak pernah dulu gak minder kayak, lu bukan minder sama cewek, sama ini kan cowok gitu. Minder, pasti sih minder gue, tapi cara mengatasinya tuh apa ya? Biasanya gue selalu dalam hati ngomong gini sih.
Apa tuh? Gue bisa lawan cowok, jangan mau kalah gitu sih biasanya sih gue. Bisa yuk. Biasanya gue gitu sih. Bisa jadi biar kayak pede lagi gitu loh, biar pedenya tuh ada lagi. Benar. Cara bawa buat kayak, cara bawa mobil balapnya juga kayak, oh gini. Iya. Ya gue bisa gitu. Iya. Tapi misalnya mentor kalian sendiri, kalau lu cowok juga atau cewek juga? Cowok sih. Cowok. Mentor gue semuanya cowok. Oh berarti cewek tuh jarang jadi. Ada cewek, juga. Ada cewek, cuman jarang ketemu. Karena emang jarang ketemu. Kita emang gak satu tim. Oke. Yang gue tahu juga kan orang tua lu juga nyebutnya apa sih? Slalomers atau peslalom? Peslalom, sorry. Peslalom kan, orang tua kan? Enggak, orang tua gue tuh off-roader. Oke. Terus lu awalnya diajak tuh biasanya tuh ya? Weekend gitu kan? Waktu kecil gue diajak terus. Kayak setiap misalkan weekend emang papa ada acara nih balap, mau nonton papa enggak gitu ya. Gue cuman kayak waktu kecil kan gue gak ngerti apa-apa ya. Jadi gue ngikutin apa yang orang tua gue suruh kayak, Mbak ikut ya Mbak? Oke. Itu padahal lu gak lihat nyokap lu kayak jangan gitu. Padahal gue dulu sebenarnya gak suka dunia otomotif sih. Gak suka? Sejujurnya gue gak suka gitu. Tapi gue suka karena apa ya? Gue suka karena gue tuh sering nyali sih. Kayak maksudnya roller coaster se-ekstrim apapun. Betul. Gue mau coba gitu. Oke. Jadi dari situ gue ngeliat, apalagi kayak balapan, ternyata ada yang cewek nih. Cewek berarti boleh ya balapan. Gue mikir gitu kan. Jadi yaudah deh, gue langsung bilang ke bokap kayak, Pak aku mau balap boleh gitu. Oh mau balap, beneran Mbak serius gitu kan. Iya Pak boleh gak gitu. Ya udah tunggu dulu ya, cari waktu. Iya cari waktu gitu. Ngerti kan waktu kan? Waktu, tahu dong. Waktu. Gitu, cari waktu gitu. Betul. Terus habis itu kayak oke Pak aku tungguin gitu. Ternyata baru bisa yang mewujudkan. Awalnya gue juga jadi peslalom ini juga tahun 2019 sih. Awalnya gue turun di dunia speed off-road ya. Speed off-road. Itu tahun 2016. Iya. Oke. Dari situ ya udah gue ditawarin dunia balap yang lain. Itu ya slalom 2019 sampai sekarang. Iya. Ya gak menutup kemungkinan kayak tadi lo switch ke ya enggak dong. Drift, enggak bentuk kan. Gue maksudnya bisa aja kayak ikut belajar drift, belajar ya. Nah kalau misalnya lu gimana, Gen? Awal suka lu kalau misalnya si Kania kan tadi gara-gara papanya dia diajak. Kalau lu gimana nih? Aku dari waktu kecil. Dari waktu kecil banget. Aku baru umur 10, 11. Aku udah minta dari my mom boleh gak ajarin aku gimana cara ini nyetir gitu. Aku gak sampai gas, sampai steering wheel itu aku gak sampai. Tapi pakai bantal di belakang, di sini. Sampai umur 10 udah dikasih belajar mobil beneran? Bukan Tamiya ya? Beneran? Beneran. Tapi in like a very safe place gitu. Memang dari dulu aku suka mobil. Habis itu baru dari situ aku udah mulai driving. Tapi baru ada the opportunity buat ya udah chasing my dream gitu. Aku udah first that I try drifting, aku coba rally juga. Tapi as a navigator gitu. Navigator. Seru juga. Benar. Ya itu tadi. Go-kart. Ya itu kayak gebetan. Kan misalnya gak buat nyetir, megang map kan. Navigator kan. Iya, navigator. Iya. Kalau misalnya mobil untuk daily, sehari-hari pakai apa? Aku pakai Mercy and BMW. Sorry. Iya, tahu BMW ya. Itu tahu nggak kamu itu mobil-mobil ya fuckboy itu. Oh ya? Iya. Enggak ya. Di sana benar. Oh kamu BMW. Kayak Anin ya. Mercy. Mercy, betul. Kalau misalnya kan ya daily-nya? Aku Honda HR-V. HR-V. Iya mobil yang santai aja. Santai, iya.
Lebih santai. Itu santai gak sih? Lebih santai mobil kamu slalom sih sebenarnya. Kan biasanya Brio kan. Oh iya. Iya kan lebih santai. Itu kan Brio tapi kan dimodif kan. Dimodif. Ya maksudnya kan kalau balapan kan semua mobil dimodif dong. Benar. Iya, Benar. Tapi ada mobil yang ini yang kayak itu lovable banget. Kayak Ayla. I love you. Nah tapi buat Itin nih. Itin daily-nya pakai apa? Aduh. Daily-nya pakai apa? Sehari-hari mobilnya? Sumpah saya lupa. Lupa? Ini merek mobil gue apa ya? Enaknya papa punya showroom gini nih. Jadi kayak bisa ganti-ganti. Lupa banyak ya? Pernah naik Fuso gak? Maksudnya kan ya. Lupa bawanya. Apa angkot di sana? Mobil besar. Mobil besar. Apa mobil besar ya? Jimny apa? Mobil besar. Ayo apa lagi? Ini tahu. Ini apa namanya? Alphard. Bukan. Ya kan sebuah Alphard. Oh tahu Grand Max kan? Jadi belakangnya Aqua. emang nyetop. Mazda 2. Oke, Mazda 2. Itu bukan ini sih, mobil yang lain cuman yang lebih sering kupakai lupa apa ya? Low profile, takut ketahuan. Iya. Lupa ya, bisa berlupa ya. Coba nangis lagi. Iya. Kalau berarti awalnya kalau misalnya Kania kan dari orang tua. Kalau kamu sama? Izin dari orang tua atau dari teman? Dari teman. Izin dari teman. Bohong, dari pacar kan? Enggak dari teman sumpah. Bener, dari pacar kan. Bener. Enggak, Itin bercanda. Iya. Enggak, serius. Dari Rustam kan? Apa sih? Dari teman. Dari kecil maunya bukan balap sih, mau moge. Motor gede. Wow. Keren banget. Waktu SMP gitu kan cerita-cerita sama papaku bilang, Pak kalau lulus kuliah beliin motor gede ya. Bukan mobil malah motor gede. Tadi dikasih. Oke. Dilarang bawa motor. Iya. Terus karena bisa terjun ke dunia balap itu karena teman. Karena teman? Karena kan aku setirin tuh. Kamu setirin? Terus dilihat kenceng. Bilang daripada balapan di sini mending balapan di sirkuit deh Tin. Ikut aku. Ya sudah diajak sama dia. Memang kamu ngebut di sana di Makassar ngebut? Kata teman-temanku sih. Tapi kalau kata aku enggak. Benar. Kamu sadar gak kamu masih muda gitu ngebut di jalan? Enggak, tapi emang kamu suka cari itu tadi adrenalin ya? Enggak. Apa? Saya ngebut karena memang mau cepat pulang. Itu. Udah suka di jalan lama-lama. Benar. Pernah nangis karena di jalan tuh pernah 2 jam nangis. Kayak bicara sendiri, Tuhan kapan saya sampai rumah. Menangis yang benar-benar menangis. Oke. Saya doakan kamu punya rumah di Sawangan. Biar kamu nangis setiap pagi. Kamu bayangin stuck 1 jam. Jadi 2 kilo 1 jam. Oh gak suka. Gak suka di jalan lama-lama. Di Jakarta tinggal di mana? Di Tanjung Duren. Ya masih oke lah itu. Benar. Di sini nyetir gak? Daily-nya? Disetirin? Tapi kalau aku tahu macet gak mau keluar. Biar sepenting apapun gak mau. Oh gitu. Kalau malam minggu itu gak mau keluar malam minggu. Malam minggu gak mau keluar? Karena pasti macet. Iya. Terus kasihan dong pacar kamu ya? Kalau sama pacar mau. Berarti. Tapi gak punya ya. Gak punya? Enggak. Iya benar-benar. Tolong Kania dikenalin. Gak punya pacar. Enggak, katanya gak punya pacar ya? Gak punya pacar? Gak punya ya. Mantan aja. Mantan. Iya. Nah kan tadi lu bahas orang tua. Bercanda Itin, jangan baper. Gak apa-apa. Emang benar. Emang benar. Jujur banget ya. Aman aja. Kenapa dia putusin kamu? Sorry. Itu nanti off cam aja itu. Ini kayaknya otomotif ya. Iya benar. Bukan masalah pacar. Iya maaf. Soalnya udah ke bawah dia kan. Nah kalau misalnya Kania sekarang klasemen pertama. Gimana? Klasemen pertama kan di Autokana. Oh ya, Masya Allah. Tabarakallah. Benar. Kalau Itin? Jangan ditanya dong, nanti nangis. Oh, maaf ya, agak ternyata itu menyinggung ya. Ya itu sebelumnya kalau misalnya lu udah sering juara juga berarti ya? Sering juara sih enggak ya. Lebih kayak sering latihan iya. Sering latihan. Latihannya sama kayak Tin, kayak mau dekat-dekat ini aja?
Iya biasanya seminggu. Kalau Itin 2 kali, kalau gue 3 kali kadang. 3 kali. Seminggu 3 kali. Sempat nambahin gak kayak di Senayan gitu malam-malam? Maksud lo apa? Gak ada kan? Di Asia Afrika itu. Betul. Oh tidak. Oh tidak ya, bagus. Nanti bapak gue marah. Itu dia. Itu kan oknum aja kan. Iya. Yang gorok gue. Iya, pembalap capek makan taichan loh. Itu dia. Nah buat Itin, lu pertama kali bisa nyetir kapan tuh? SMA kelas 3. Itu pengalaman yang bisa ngerubah lu tadi ya, berarti itu tadi ya. Yang kayak lu dari teman berarti ya. Dari teman. Berarti sebelumnya gak kepikiran? Kepikiran. Itu yang lu bawa mobil temen? Iya. Mobil teman. Oh, karena orang tua gak izinin. Strict parents? Enggak juga. Oke, gak izinin. Tapi sekarang udah ngizinin dong? Setengah hati. Aduh. Dan misalnya gue pengen tanya juga nih buat Negin. Ada momen gak yang bikin lu ngerasa kayak gue bakal ngelakuin hobi gue ini sampai gue tua gitu? Karena ya gue pengen tahu juga ada age limitnya gak sih di hobi atau pekerjaan kalian ini? Age limit sih as long as I know ya. As long as I know, kalau age limit itu tergantung. It depends ya kan. As long as badan kamu masih kuat, your body masih kuat, mental kamu masih kuat, dan lebih adrenalinnya bisa lebih tahan. Betul. Ya udah gitu. Tapi kalau aku tanyain aku pengen banget ini sampai aku tua, mau lanjutin. Soalnya kadang-kadang aku mikir ya kan, gimana kalau nanti cucu ya. Gimana kalau misalnya cucu aku bilang, today ya kan schoolmate gitu-gitu, teman-temannya cucu aku bilang, oh ya oma aku ini ngedrift atau dia balapan gitu. Aku kadang-kadang mikir sepanjang itu. Gemes ya. Iya. Gemes banget sih. Jadi kamu meninggalkan sejarah. Tapi memang balik lagi itu hobi sih. Hobi. Ya kan? Iya benar-benar. Kalau misalnya yang senior itu berarti di drifter ini ya Rifat Sungkar ya? Rifat, Akbar Rais. Dani Ferdito. Amandio. Kak Alinka cewek. Ya itu juga peslalom itu. Cewek drifter. Dan itu senior kita. Senior. Kalau kamu sangkatan siapa? Anin, Mamel, dan Inean Ingrid ya. Kita berlima. Ya. Tapi sekarang ya, as I said, masih ada banyak cewek yang baru masuk ya kan. Kalau kamu berarti kalau ada cewek masuk itu happy berarti ya? Happy dong. Happy. Ada senioritas gitu kayak? Enggak. Gitu enggak. Anak mana justru, gitu? Enggak. Justru kalau ada yang baru mau belajar ya kan, aku ini ajarin. Gitu. Justru gitu. Soalnya sebagai perempuan ya kan, as long as kita bisa support each other, why not? Ya kan? Benar banget. Jadi menurut aku kalau perempuan mau coba di dunia otomotif, di dunia balap gitu, itu udah keren banget. So why not we just support it gitu. Itu dia. Mungkin si Kania mulai tertarik. Dari fokus memperhatikan drifter kayaknya seru gitu ya. Tunggu ya, ada masanya ya. Ada masanya. Nanti aja. Tapi kalau buat teman-teman, gue nggak mau nanti. Gue mau ngasih tahu, jangan lupa follow kita di Instagram @MLDsport dan Spotify MLD Podcast. Gak lupa juga, jangan lupa subscribe YouTube kita di MLD Sport TV, nyalain loncengnya, notifikasinya juga. Ya, tadi kan kita udah bahas kayak cewek banyak yang udah belajar drifting, terus cowok-cowok juga. Menurut lu kenapa sih orang itu sekarang nih bermunculan kayak ibaratnya rame gitu? Apakah ada hubungan dengan offline event yang ibaratnya semua orang sekarang udah gampang aksesnya gitu? Beda sama dulu, atau kekuatan sosial media kayak apa yang menurut lu orang jadi tertarik nih terjun ke dunia ini nih? Menurut aku yang pertama itu sosial media. Sosial media. Ya kan? Mereka
lihat influence ya kan, dan sekarang juga misalnya kalau drifting udah punya drift school ya kan. Habis itu misalnya ya kalau orang-orang mau mulai balapan, mereka bisa mulai dari simulator, ada simulator school gitu-gitu ya kan. Dan dari situ mungkin mereka tertarik. And ini pertanyaannya cowok atau cewek atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Menurut aku kalau cewek kenapa banyak yang sekarang hype banget? Betul. Soalnya mereka udah ada example-nya. Udah lihat. Ada ini. Oke, aku mau coba gitu. Kayaknya aku suka atau kayaknya aku juga bisa gitu. Jadi mereka kayak drift school atau simulator school atau gimana ajarin. Buat cowok juga mungkin ya influence atau memang mereka suka. Soalnya if we wanted to compare, kalau dari statistik gitu, cowok itu banyak lebih suka kayak otomotif gak sih? Iya benar. Kayak ibaratnya dunia gaming aja kan sekarang banyak simulator kan. Simulator ya balik lagi duitnya banyak keluar di situ ya. Bener. Kalau misalnya kamu nih, Tin, Makassar kamu doang yang udah berhasil ke ya nasional lah kita bilang. Kalau ceweknya iya. Iya. Kalau cowoknya udah ada. Kamu tahu gak sih kita bangga sama kamu? Jangan gitu dong. Oh, cowoknya ada. Cowoknya ada. Kamu perasaan kamu pertama berarti kamu sejarah loh. Iya dong. Sejarah dari Makassar kamu. Cowoknya ada. Iya, ceweknya. Oh, ceweknya. Benar. Iya, kayaknya cuman baru saya. Kayaknya. Iya. Bisa gak dongak gitu gak? Jadi sombong nih kamu nih. Tidak, jangan mikir nih ya kan. Kamu doang ya. Iya benar-benar. Tapi kamu ini gak sih mau menginfluence juga sih gak sih sama teman-teman Makassar atau teman-teman cewek lah biar kayak ayo ikutan gitu. Selalu. Kan saya dari tim U23 Akademi. Itu ada akademinya. Nah, saya juga awal karena saya bisa ikut satu musim di Kejurnas ini. Karena ikut itu. U23 Akademi. Jadi sekarang ini enak karena sudah banyak fasilitas yang dikasih. Dari sosial media. Terus itu sekolah. Sekolah Autocana atau drift. Betul. Iya. Kalau misalnya Kania sekolah juga gak Autocana? Enggak sih. Enggak ya? Gue langsung minta diajarin aja sama yang lebih senior lagi dibanding gue. Oh, diajarin sama yang lebih senior aja? Iya. Oke. Tapi ibaratnya kan ya di luar tadi kita bilang ya buang-buang duit gitu kan. Cuman makin ya banyak banget nih. Karena mungkin bisa dibilang ini ya. Merakyat juga sekarang jadinya. Aku mau tambah. Boleh gak? Boleh. Boleh ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh, silakan. Soalnya mungkin sekarang balik lagi you remind me ya kan. Soalnya sekarang juga fasilitasnya lebih banyak ya kan. Misalnya yang orang penasaran, aku mau coba drifting di Karawaci, ada drift schoolnya ya kan. Di drift school di situ juga ada simulator at the same place ya kan. Jadi kamu bisa coba sama simulator. Habis itu ada mobilnya, ada semuanya lengkap, ada like benar-benar lengkap banget. Jadi fasilitasnya lebih lengkap. So it's easier buat orang-orang tuh coba gitu daripada yang dulu ya kan. Benar. Kalau yang dulu tuh harus cari kayaknya kan harus cari orang yang kenal sendiri. Benar. Ya misalnya bisa dimulai dulu misalnya kecil main go-kart gitu kan. Iya, di that's mall. true. Iya, mulai dari simulator situ. Ya. Jadi kayak ya kita gak kaget ya. Soalnya nanti bakal tiap tahun itu bakal ada terus untuk perlombaan atau kejurnas. Iya. Kalau misalnya kejurnas, kan tadi Kania pernah ke India. Terus terakhir 2022 Danau Toba ya? Oh iya. Gimana tuh pengalamannya? Kok tahu ya? Tahu. Aduh. Iya itu pertama kali gue rally panjang ya. Rally panjang. Itu jadwalnya rally panjang ya. Panjang banget menurut panjang banget. Iya. Itu awal mulanya
balap rally itu gue cukup singkat sih. Maksudnya emang ditawarin gitu kayak, Mbak kamu mau gak balap rally gitu. Oh pakai mobil apa? Emang ada mobil gitu kan. Ada papa udah siapin kayak maksudnya mobil buat kamu. Kamu biar coba dulu. Gak perlu menang. Yang penting finish aja dulu. Karena itu kan tantangannya banyak ya kak. Kayak maksudnya rally panjang itu bisa tuh mobil trouble di tengah trek. Bukan tengah trek. Tengah hutan. Lebih tepatnya tengah hutan. Itu serem banget sih. Terus belum lagi kayak ban kita pecah. Betul. Itu udah pasti kita yang dongkrak, navigator ngedongkrak, terus gue juga bantu gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Pokoknya banyak sih, rintangannya tuh banyak banget. Tapi gimana kita caranya buat supaya finish. Tapi mobil tetap harus perfect juga gitu sih. Kalau di sana sampai finish gak? Alhamdulillah gue yang dari keluarga gue yang finish. Aduh. Yang penting finish dulu kan. Gak perlu juara, yang penting finish dulu. Malah bokap yang gak finish? Bokap gak finish karena mobilnya yang trouble. Oh mobil dia trouble. Mobilnya trouble, terus kakak gue juga mobilnya sempat trouble juga. Ya alhamdulillah saya aman dan tentram. Jadi saya finish sampai terakhir. Bener. Di keluarga kalian yang gak otomotif ada gak? Ada. Ada. Adek gue. Adek gue dia apa sih namanya berkuda tuh equestrian apa? Riding horse. Iya kayak riding horse tapi gue gak tahu ya namanya apa. Iya gue gak tahu namanya apa. Susah banget soalnya. Berkuda dia ya? Iya berkuda dia berkuda gitu. Cuma adek gue selebihnya bokap, kakak gue yang pertama, kakak gue kedua sama gue itu mereka senang di dunia otomotif. Nah kalau misalnya buat Negin, kalau misalnya tadi kan misalnya Kania udah ke Samosir atau Sumatera Utara. Kamu hanya Jakarta doang kalau Indonesia? Aku pernah ke Mandalika juga. Kamu datang ke Mandalika. Iya, coba waktu itu ada track day. Jadi kita bawa mobilnya dari Jakarta, habis itu ke Lombok, buat cobain sirkuit dan track day. Dan kebetulan itu seru banget. Seru banget ya? Like apa namanya, proud banget sih sebagai Indonesia. Indonesia sekeren itu sirkuitnya. Dan view-nya bagus, sirkuitnya bagus, like bersih, like betul. Keren banget sumpah. Like it's very nice. Benar. Itu 2022 ya? 2022 ya. Iya. Tahun lalu sih. Ada mungkin pertanyaan ini yang penting banget dan netizen nih. Follow-followan sama Mbak Rara? Pak siapa? Rara kan kita yang... yang itu. Shock banget gue. Ya. Kebetulan ini kak. Ini apa nih? Bener kan? Ini thank you lah yang udah nanya. Aku tahu ceritanya. Aku ada ceritanya. Ada ceritanya? Namanya apa? Pawang hujan. Bawang hujan ya. Bawang hujan. Bener. Kalau bawang merah dia. Bawang putih. Terus? Namanya bawang hujan ya kan? Bawang. Oh iya. Aduh, ini. Pawang hujan. Gimana tuh? At the first, teman-teman aku like trying to explain to me ya kan. Ini gini. Ada someone yang apa namanya bikin hujan like go away. Aku kayak, Gimana? Iya. Gimana kayak hujannya kayak apa namanya berhenti gitu-gitu. Aku nggak percaya ya kan awalnya. Habis itu waktu itu ada event di Karawaci. Mereka panggil siapa? Mbak Rara tadi. Enggak, bukan siapa? Itu. Pawang hujan. Ya, Pawang hujan. Aku takut salah. Oh iya, enggak apa-apa. Bener. Ya mereka panggil pawang hujan. Ya, itu. Ya, yang badannya bau bawang. Terus? Iya, whatever. Iya. Pokoknya, and then like the weather itu udah like very cloudy. Cloudy. Ya kan? Habis itu aku bilang, sekarang hujan. Tapi dari awal event, dari jam 7 pagi sampai jam 6-7 sore yang event udah selesai, nggak hujan-hujan. Nggak hujan-hujan. Dari waktu itu ya udah aku percaya ada something like this gitu. Aku benar-benar bisa percaya. I see it with my eyes loh.
Iya. Tapi kamu tahu nggak? Kamu bisa juga loh jadi pawang hujan. Biasa. Nggak, sediakan aja tusukan, taruh cabai sama bawang. Nanti for next event kalau kamu bisa aku panggilin kamu. Buat event ke depan. Bayarannya gede loh. Bayaran gede ya? Iya. Di mana? Jadi pawang hujan aja, gak usah jadi MC. Ada di job street, ada job street nggak? Boleh sih gue. Nanti buat next event ya. Next event boleh deh gue. Aduh. Iya. Tapi menurut kalian nih, ya di tengah antusiasme yang tinggi ini, menurut kalian infrastruktur kita udah mumpuni belum untuk menaungi hobi orang di dunia otomotif? Ya misalnya dari spare part, jumlah sirkuit, teknisinya oke gitu-gitu. Kalau menurut Kania deh. Itin dulu dong. Itin dulu? Boleh. Gimana Tin menurut lo Tin? Apa ini? Gak ada jawabannya di atas. Apa? Udah mumpuni belum sih kayak misalnya kayak tadi kita bilang kayak mengharapkan banyak orang yang terjun ke dunia otomotif ini. Cuman kan balik lagi kalau misalnya ya infrastrukturnya masih kurang gitu kan. Gimana tuh? Kalau dari... Udah mumpuni ya belum? Kalau dari saya, sependek sepenglihatan saya, setiap daerah mungkin masih kurang buat tracknya. Masih kurang. Kalau teknisinya? Teknisinya mungkin dari segi mekaniknya juga tiap daerah. Ada mungkin ya di daerahku mungkin bisa basic-basicnya. Tapi mesti kirim lagi ke Jakarta buat. Nah kamu punya ini gak misalnya di Makassar itu teknisi andalan yang kayak kamu selalu manggil dia? Ada. Rudy Bubut siapa? Boleh. Ada. Di Jalan Macini, saya lupa namanya. Jalan Macini. Iya, Jalan Macini. Thank you loh for sharing sebenarnya. Jalan Macini. Kamu selalu ini dia ya. Tapi bener aja sih, maksudnya bukan cuman yang fokus kayak kalian. Misalnya kayak teman gue aja untuk mobil daily-nya aja dia percayain satu bengkel atau satu orang gitu. Memang gitu sih. Kalian juga gitu? Memang gitu. Soalnya udah selesai belum? Udah. Soalnya aku percaya kalau ada balapan yang udah succeed, udah juara, itu pasti ada perfect team di belakang itu. Betul. Jadi itu enggak hanya aku jago ngedrift atau mobil udah enak, itu bukan like the only thing. Jadi thank God, alhamdulillah aku punya good team, great team, dan teknisi, mekanik, semuanya. Soalnya ini benar-benar teamwork. Walaupun kamu di mobil sendiri, kamu nyetir sendiri, tapi it's very important dan bengkel kamu di mana, mekanik kamu siapa, dan tim kamu yang kamu kerja itu semangat gak? Soalnya makin mereka semangat, makin mereka tahu masalah mobil apa, misalnya ada bunggi-bunggi, itu dari mana? Pasti mereka fix secepatnya mungkin. Itu nggak makan waktu. Ya kan. Itu bunyi-bunyi ya teman-teman maksudnya. Iya kan? Enggak apa-apa. Saya translator juga kok. Benar-benar. Nah, translator. Nah, gue penasaran juga nih, misalnya Negin, lu misalnya pernah nggak atau misalnya one day nanti ada trouble sendiri di jalan gitu, lu udah bisa nggak sih menanganinya atau tetap ya telepon tadi? Aku pernah. Pan aku kayak bocor atau? Ya bocor ya. Habis itu tipis banget ya kan? Oh iya benar. Ya kan bocor tipis. Harus dicek tuh berkala tuh. Terus? Habis itu ya udah I just like because itu malam ya kan aku nyetir sendiri ya udah sampai ada gas station pom bensin. Ya kan? Habis itu di situ aku udah bisa ganti ban sendiri ya kan? Keren. Ya, kamu bisa ganti ban sendiri? Iya, aku bisa ganti ban sendiri. Ya udah sampai situ aku ke pom bensin. Somewhere like safe lah soalnya itu malam. Dan ya udah aku ganti ban sendiri. Tapi ya balik lagi my power kurang ini. Harusnya ininya kencang ya kan? Berarti ya harusnya ada bantuin buat itunya. Kayak di film-film gak sih ada kayak cowok-cowok palbis gitu kayak boleh aku bantu gak gitu? Enggak tahu palbis itu apa ya? Paling bisa maksudnya. Paling bisa. Kayak sepik-sepik gitu kan. Tau kan kayak gak mau gue setirin aja gitu kan. Pulang lewat mana gitu. Gimana Itin mau ke Pinrang gak gitu-gitu kan. Iya di Makassar itu. Tahu dong teman saya banyak di Sidrap.
Ini jokes-jokes Makassar ya teman-teman ya. Iya guys, nggak tahu. Benar-benar. Nah di daerah sendiri kan gimana pengalaman kalian? Soalnya kan sirkuit selain ya Sentul, Mandalika, logistik dan ngaturnya, kalian punya ini gak sih apa misalnya strategi di tiap-tiap daerah gitu? Maksudnya kalau mau event balap gitu terus ada strateginya. Misalnya kayak kamu, misalnya Hamin 3 hari sebelum ke Samosir tadi kan kamu udah mulai lihat Google Map gitu-gitu kan. Kayak review-review tempatnya gitu-gitu. Iya ada sih. Ada. Itu ada ininya juga sih, apa test drive-nya ya misalnya kayak. Enggak, kalau test drive gak ada sih. Gak ada? Langsung aja pada saat hari H? Iya biasanya kita, maksudnya aku sama Itin biasanya latihannya tuh emang di tempat yang sama. Oke. Tapi untuk balapan yang maksudnya di eventnya itu biasanya enggak sih. Enggak. Jadi kita beneran kayak yaudah kita mau nyeting mobilnya cuman hanya di tempat latihan aja gitu. Selebihnya biasanya kalau mau event itu ya udah tinggal ngira-ngira aja. Nih apa sih harus diapain? Apa angin ban gimana? Iya. Terus kan biasa kalau di dalam mobil kita berdua itu ada namanya tuh apa sih? Klik-klikan. Jadi ada Dastech, ada Haltech gitu. Itu gue mau ngejelasin juga takut salah. Jadi gue kayak cuman tahu ada Haltech sama Dastech. Udah gitu aja ya sampai situ ya. Sampai situ aja ya. Ya terus habis itu ya biasanya sama apa ya, cuaca juga. Terus sebenarnya panas sama aspalnya itu kan juga licin apa enggak, habis licin, hujan debu, gimana kayak gitu-gitu segala macam biasanya ya ngaruh juga sih di mobil kita. Jadi kita punya strategi masing-masing dari tim gitu. Karena kan tiap tempat medannya beda-beda kan. Iya betul. Ya oke, kamu mungkin pas latihan ya jalanannya kamu udah hatam gitu kan. Kalau tiba-tiba ke tempat baru kan kayak ya lu nemu tantangan baru lagi. Iya. Betul. Kalau misalnya drift juga gitu? Drift juga gitu. Soalnya kalau buat drift, as long as I know, kita punya 2 tempat. Satu di Karawaci, satu lagi di BSD. Itu sama aja yang kayak kita tempat latihan itu. Dan habis itu like setiap event, kita bisa liningnya, kita bisa jalur sendiri ya kan. Kita bisa bikin sendiri liningnya mau kemana, gimana, startnya di mana, finishnya gimana. Dan setiap orang balik lagi tergantung mobil dan tergantung orang cara nyetirnya beda. Jadi like pertanyaan kamu 3 hari sebelum event ya? Iya, gitu atau kalian strateginya gimana? Kayak strateginya sebagai ya teman-teman banyak yang awam juga kayak misalnya pemain bola gitu kan. Mereka tuh nonton loh. Iya. Nonton ya 2 atau 3 pertandingan lawan sebelumnya kayak mereka strateginya gini. Aku juga gitu sih. Misalnya kalau sebelum event ya kan kita ada waktu buat practice ya kan. Aku nggak tahu selalu, tapi kalau drift kita ada practice day juga sebelum hari H. Kita ada practice day memang dari eventnya itu. Jadi like kita ada kesempatan buat coba tracknya gimana. Harusnya sekencang apa, di mana switchnya, gitu-gitu kita ada kesempatan buat coba. Tapi menurut aku, kalau aku ya pribadi, aku setiap kali yang latihan, aku recam sama GoPro. Ya kan? Aku recam sama GoPro dan aku minta balik lagi ke tim, aku minta tim aku videoin aku, recam aku dari luar. Jadi aku sebelum event aku lihat, ya kan, di dalam mobil aku, kesalahannya di mana, di mana handbrake-nya salah, di mana gasnya kurang, di mana kelebihan. Jadi like aku belajar dari video-video gitu. Video-video ya. Ya minusnya storage full ya, memori ya. Oh iya, coba lihat HP aku. Iya, 1 tera kurang ya, benar-benar. Kamu gak mau sekalian posting di YouTube kan lumayan AdSense-nya. Iya sih. Ya dengan adanya MLD Sport Autocana ini, kalian tuh ini deh happy gak ada MLD Sport ini? Gitu. Kayak menurut gue sih, gue dan Itin, kalau Itin gimana, happy gak? Happy lah. Happy dong. Ya gue happy banget sih adanya MLD Sport ini. Banyak banget dari berbagai daerah Betul. Itu mengikuti slalom juga itu banyak banget. Jadi jujur sih gue waktu awal pertama kali ikut slalom,
kan gue gak ngerti bahasa Sunda ya. Oke. Itu rata-rata yang slalom itu orang Bandung. Iya maksudnya kebanyakan orang Bandung, Bogor. Jadi ya ngomongnya Sunda banget. Yang dari gue gak ngerti, terus jadi kayak gue ngerti kalau ini ngomong apa segala macam gitu. Karena terus maksudnya gue ketemu sama Itin juga, terus logatnya juga beda kan. Betul. Gue juga kayak lagi mencoba mengerti bahasanya Itin gitu loh. Jadi menurut gue komunitasnya banyak banget sih yang ikut slalom ini. Apa itu setahu gue itu slalom itu maksudnya udah diadainnya kan udah cukup lama ya. Cukup lama benar. Jadi menurut gue ya seru. Seru ya, iya. Jadi nambah teman ya, benar. Iya nambah teman. Kalau kamu apa? Tadi kan kalau misalnya Kania lebih happy dia, jadi ketemu orang baru, terus dia dapat pengetahuan baru. Kalau kamu gimana? Dengan adanya ML di Sport Autocana ini? Kalau saya juga sama. Sama? Oh ini seru kan, kita keluar kota mulu kan Itin. Oh benar, kalian 3 kota lagi ya? Iya. Jalan-jalan Jawa, keliling-keliling Jawa. Iya keliling Jawa seru banget loh. Kita selalu nggak tahu sih kalau Itin. Kalau aku selalu jalan darat, maunya jalan darat. Jalan darat? Iya aku juga jalan darat. Oh jalan darat juga ya? Keretaan atau mobil? Mobil. Iya. Tetap ya. Kita bareng-bareng sama tim, pasti ada keseruan kan di dalam situ. Iya. Kamu punya harapan gak ke dunia otomotif ke depannya gitu? Ya balik lagi kayak kamu kan sering upload. Nah berarti kamu pengen nunjukin kalau ya balik lagi tadi kayak cewek bisa nih gitu. Kamu harapannya apa di dunia otomotif ini? Tuh. Sekarang sih menurut aku like jalurnya udah in the right way. Iya, in the right way ya kan. Iya dong. Jadi sekarang udah ada banyak influencer. Ada schoolnya, ada teachernya gitu ya kan. Menurut aku yang harus dikerjain, harus improve. Lebih banyak sirkuit, lebih banyak event. Buat orang-orang di luar sana yang under power, please bantuin. Bantu, benar. Tolong yang bagian ini dipotong biar diviralin. Lebih banyak sirkuit ya. Tapi sekarang juga, aku gak bilang sekarang not good ya kan. Sekarang juga udah lumayan bagus. Like it's really good, it's very nice. Like let's say Karawaci BSD itu udah very nice. If you see Karawaci itu like very nice circuit. Tapi kalau makin banyak, pasti ya this will get bigger and bigger and bigger. Makin banyak circuit, makin banyak opportunity, banyak event. Betul. Oh ya. Kalau Kania setuju? Setuju. Udah diwakilkan. Sama Negin. Makasih ya. Benar. Kalau kamu gimana? Jangan setuju juga ya. Setuju juga, cuman di setiap daerah kalau bisa ada tracknya. Biar kalau misalnya orang jauh mau latihan gak jauh-jauh ke Jakarta dulu atau kemana dulu. Jadi di daerahnya ada gitu. Iya. Kalau misalnya daerah timur ada gak? Misalnya kayak ya Mandalika ada, misalnya kayak Papua gitu ada. Wah kita gak pernah ya kesana ya. Gak pernah ya? Kita gak pernah sampai sana. Gak sana ya, tapi ditawarin mau. Kalau ada tracknya. Raja Ampat ya. Ada Raja Ampat kan beda dong. Beda. Masa kita mau slalom di air. Nah iya benar. Itu yang kemarin di Danau Toba ada. Oh ya kan? Itu hutan. Enggak, di Danau Tobanya. Oh ya? Ada. Keren banget. Ada dong. Oh ikut? Lo ikut Kak? Enggak, kan gue di sini gue. Iya. Jadi buat harapannya semoga itu ya, semoga ya balik lagi ini udah jadi olahraga yang memasyarakat gitu. Jadi semua orang sekarang udah bisa. Iya, ibaratnya simple kalau lu emang tertarik tapi lu belum punya kendaraan, simulator tadi. Ya, simulator. Atau ya ke time zone terdekat, main go-kart segala macam. Atau balik lagi kayak Itin aja kita gak nyangka kan. U23 disediakan mobil. Disediakan mobil. Jadi buat teman-teman ya kita harapin ya kalau misalnya mau terjun di itu tadi di jalanan, lu harus tadi ya ngerti dasar-dasarnya, teori-teorinya ya mulai dari simulator tadi. Jangan ya lu mentang-mentang punya mobil bokap gitu kan, main di bawah aja, slalom-slaloman, ngedrift, jangan. Soalnya sekarang gak keren itu. Gak keren, bener. Bahaya. Sedangkan yang profesional ini aja ya mereka juga gak mentang-mentang di
belokan Mampang itu slalom gitu kan. Harus minta izin orang tua ya. Minta izin orang tua dulu gitu. Sekarang udah ada fasilitasnya, so why you wanted to take the risk, ya kan? Betul. Buat apa? It's not worth it. Iya benar. Jadi Jangan. buat lo yang pengen belajar ya mulai dari nebeng teman dulu aja. Gitu. Oke, sekian gue pamit dan juga Itin, thank you banget. Thank you. Negin, thank you. Kania, thank you banget. Thank Dan you. gue mau bosan-bosan ngingetin buat teman-teman jangan lupa follow kita di Instagram di @MLDspot, Spotify MLD Podcast dan YouTube MLD Spot TV. And get yourself inspired by MLD Spot.